Plus ini ada Grok jungle atau Akai jungle. Akai jungle sih harusnya. Akai jungle lawan Fredrin jungle. Adu retrinya akan lebih enak karena posisi Akainya akan lebih unggul. Yap, Geralt pakai Akai. Cuma hati-hati karena banyak orang yang nggak sadar karena Masya juga sebenarnya itu hero bukan hero yang sering digunakan, makanya kayak orang nggak terbiasa lah dengan damage deal yang bisa di deliver sama Masya. Nah, itu dia ya. Dan ini lumayan akan jadi PR juga buat Junks. Dan kita akan melihat tentunya apakah dari semua hero yang sudah diamanin sama teman-teman kedua belah tim ini akan menciptakan adanya kemenangan 3-1 untuk Liquid, atau ternyata kembali adanya penyamaan kedudukan yang bisa diambil alih oleh Geekfam Junior. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan antara Liquid Academy ID berhadapan dengan Geekfam Junior. Let's go. Yap, untuk farming dari kedua jungle tank. Tapi memang MDL tuh kayak gini tahu. Biasanya game pertama nih ada tank, atau di game-game akhir gini, game ketiga, game keempat baru ada tank lagi. Karena ya gue ngelihat di awal-awal mereka akan utamain assassin dulu. Ketika assassinnya kepegang, assassinnya dapet atau udah kena global ban, baru opsi mereka pindah. Sementara retributionnya dari kecepatan kayaknya. Jadi retrinya masih ke arah dari golemnya. Cuman ya nggak apa-apa lah, satu pattern jungle doang kalah. Untuk jungle tank masih aman. Masih kondusif ya so far. Dan kali ini ada babysit yang menarik dibawakan oleh kedua belah romer ya. Terpantau sudah ada batang hidung dari Chelsea dan kemudian juga Firza, yang dimana dari kedua belah romer tersebut ada Wilderness di tangan kedua, dan juga Pull Yourself nih yang diamankan untuk mainin karya cooldown dari Chelsea itu sendiri. Wah, ini Groknya pun pengen flicker mulu ya. Biasa kayak Ruby, One itu doang yang pakai Pull Yourself Together, tapi ternyata sama nih. Dari Chelsea juga pengen punya power itu. Dan One early game sebenarnya nggak terlalu sakit karena sekalinya Inspire kebuka, One itu bisa digeng dengan sangat mudah. Cuma ya kalau 1 lawan 1, range-nya One mungkin bisa dibilang lebih jauh nih daripada range-nya Kari sendiri. Apalagi Karinya juga di awal belum punya damage kan. Dia paling level 4 lah baru bisa nge-damage. Lumayan harus butuh waktu ya, butuh space seperti yang sudah mulai dibuka di area Turtle yang sudah mulai menjadi taman bermain bagi kedua belah tim. Sudah mulai regroup nampaknya sama Frandad, connect ke dua player. Ada satu buah hippie spin yang menghimpit, tapi First Blood diamankan begitu saja mengarah ke resep Sanji. Dan nampaknya keuntungan kali ini dibagi rata dengan hanya satu Turtle yang juga berhasil diamankan oleh seorang Giraj. Oke. Dan mungkin gua akan ngelihat dari Turtle kedua ya. Di awal anggaplah memang nggak bisa untuk dikontes. Belum ada shortcut, belum ada posisi yang enak juga karena memang dari mid lane-nya juga kan damage ya, mid lane dari Liquid. Makanya mereka tetap harus hati-hati di awal. Dan lihat dari goldnya, Liquid nggak kalah kok sebenarnya. Jadi masih cukup aman. Diambil. Oh, shortcut. Yes, udah mulai mengunci Brian ya. Di follow up dengan Yama Vended, tapi Brand of Order Richel buat adanya satu perimeter mundur dulu aja, nggak ada korban jiwa juga yang diamankan, dan damage-nya juga masih belum mumpuni ya dari sisi top lane sana, yang membuat fight-nya nggak begitu lama nih tercipta. Itu dia. Cuma shortcutnya tadi kayak ngincer Ruby seriously. Soalnya gue ngeliat banyak opsi lain loh, invade jungle atau sebagainya. Tapi tiba-tiba ketika dia ngincer Ruby ya kita tahu Ruby ya, mau Vendor. Tapi sengaja flicker keluar, order brilliant masih aman. Ya, so far masih belum ada korban jiwa lanjutan ya. Perbedaan gold hanya di 300 aja. Ini masih cukup signifikan. Dan keduanya sama-sama kembali mainin tempo gameplay yang lamban kali ini. Nggak terlalu tergesa-gesa buat make sure poin demi poin ya di setiap objektifnya. Bahkan kalau kita lihat sudah ada yang standby nih. Entah kemana nih arah shortcut dari Firza. Tapi at least sudah siap harusnya untuk mengunci karya Chef Sanji. Atau nantinya setup juga ke area Turtle yang dari tadi susah juga buat di make sure oleh Lun. First item Genis One Richel. Ya dia magical damage satu-satunya ya. Tadi gue pikir bakal ke Glowing Divine, tapi ternyata beda lagi nih. Mereka coba untuk nyari penetrasi di awal. Super Jet sudah jadi di item pertama. Dan gue rasa ini bisa dikontes dari Turtle kalau mereka mau. Oke,
Firza sudah mulai coba untuk mencari celah. Ada yang mau pendek, tidak connect, teknik charge mengarah ke dua pemain. Dan bahkan kali ini jump check tumbang begitu saya di tangan teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Turtle-nya di take over dengan ini retribution dari seorang Lun. Dan bahkan kali ini ada Donman Wolfie yang bakal coba untuk menghentikan dua pemain. Terlihat tidak begitu baik kondisinya sehingga Firza dan juga Joel harus hilang. Ditukar lagi dengan dia Garage double kill untuk seorang Sam Sanji. Dan apakah masih terus berlanjut karena tidak ada jalan pulang yang aman bagi sosok Lun, sehingga mini wave yang berhasil diciptakan Lun memang masih bisa men-sustain, tapi hanya di seperkian detik saja sehingga wipe out diamankan oleh Kick Fam Junior. Wah, ini tembok dari Chelsea tadi yang benar-benar menutup jalan pulang dari tim Liquid Academy. Bukan hanya satu, tapi 4 member. Cuma gue ngerasa ini wow, sangat bagus untuk setup counternya dari teman-teman Liquid. Mereka coba untuk masuk ke Lord Pit-nya, mereka dapetin turtle-nya. Plus ya ini mereka terlalu semangat aja sih, gua rasanya mereka maju terlalu depan sehingga dua orang nih, Firza dan juga Jul, langsung terhimpit dari barrier groknya. Bener-bener nggak bisa keluar. Padahal gua rasa Jul itu udah waktunya farming. Turtle dapat udah selesai di sana, Julnya balik farming lagi. Cuman enggak ya. Mereka maksa untuk dapetin point kill juga. Sekarang reset kembali, gold diunggulin oleh Geek Farm Junior walaupun turtle-nya diambil sama Liquid. Sayang banget sih buat tim Liquid Academy ya, kembali berada di kondisi yang harap-harap cemas. Dan so far ini masih menit awal, jadi kayak masih banyak celah juga buat mereka bisa balikin momennya. Di area bawah sudah mulai ada portal shortcut yang terbuka. Follow dengan teknik charge mengarah ke arah Jang Sumbang sudah, tapi double kill tidak bisa dihentikan keluar dari Super Giants. Dan apakah dibalikin dengan dia Brand of Pendant, connect dengan dia Brand of Order. Bahkan kita bisa lihat Richel mundur dengan selamat. Di sisi lain ada Press Words yang mendarat tepat karya tubuh dari Seth Sanji. Sehingga akhirnya 3 member dari Kick Fam Junior hilang untuk nothing. Wow, bayangkan tadi dengan counter setup yang begitu baik Chelsea, tabrakan yang benar-benar langsung menghancurkan tempo dari tim Liquid Academy, itu masih bisa masuk loh. Tadi follow up damage yang sedikit terlambat. Ini pembukaan shortcut yang bagus sih. Mereka nggak bisa nge-follow secepat itu. Tapi ini kayaknya akan dilepas untuk Turtle. Dan ya nggak bisa dikontes lagi. Bayaran terbaik yang bisa diterima oleh tim Liquid Academy hanya adalah turret di bagian bawah. Ya, terlalu banyak research di area bottom ya. Jadi kayak prefer buat ya main aman dulu aja, make sure ke area convert lain. Dan dari segi gold memang masih cukup dipimpin oleh teman-teman dari Kick Fam ya. Apalagi kali ini advantage-nya kembali di convert dia, di extend lagi sama turret di area top lane. Cuman kayaknya ini mahal deh, karena Alter ditukerin sama inner di area bawah. Makanya seenggaknya tapi dapat turtle lah. Dan dengan tempo yang tadi menurut gue nggak bisa CP, dia nabrak bawahnya pun agak susah. Pertama ada shortcut kan yang bakal menghantui. Yang kedua mereka bisa cuma ngambil yang bagian atas karena visionnya udah kebuka semua sama mereka. Di bawah mereka benar-benar gelap dan nggak ada informasi di mana nih chipnya. Ya, chips ini udah lumayan jadi nightmare sih buat Geek Fam Junior ya. Apalagi ini udah mulai masuk ke menit-menit yang output damagernya udah bisa ngasih kontribusi dari Drichel, dari Jul. Bahkan tadi dilihat juga ya dari itemnya juga langsung ngambil ke area Panet item juga. Golden Staff udah di tangan. Dan mungkin satu terakhir ke 3 item dari Jul itu harusnya DHS. Biar kayak lebih enak lagi buat ngasih follow up. Ya biasa Trinity. Oh Flicker jauh sih. Mahal sih ya, walaupun dapetin satu turret ya, tapi nampaknya ini mengundang tim fight dari tim Liquid. Di area portal yang dibuka di area tengah-tengah sana, satu pemain hilang, Super Gens yang tewas dibalikin, di fight back dengan ya Kick Fam Junior yang mampu untuk menembakkan karya 3 pemain Lun tertinggal dari kawanan double kill. Diamankan begitu saja oleh Seth Sanji dan nampaknya menyisakan Lun seorang diri. Dan inisiasi tersebut membuat tim Liquid Academy ID merugi. Wah ini nggak bisa sih, selalu ada Chelsea di momen yang begitu tepat. Apalagi ketika shortcut dibuka, kayaknya nggak boleh langsung masuk deh. Terus kalau memang mau dari Super Giants, kayaknya dia harus buang juga nih satu item dia ke arah Winter Crown. Ketika ditabrak ke arah One tadi, ngebuka Swallow Path lagi kan, ada Sunflower itu langsung instan pecah semua weakness pointnya. Crossbow of Tank langsung terbang. Bener-bener nggak bisa dipapain. Makanya kayak kalau mau Super Giants-nya pakai Winter dan ngebuang satu Crossbow of Tank, menurut gue udah jadi the best thing yang bisa dilakukan. Tapi ya, Lord langsung di setup. Ingat Akai dengan heavy spin dia bisa ngejauhin posisi dari Lun. Ya,
Firza bisa pegangin gak nih? Karena kali ini Lord-nya coba untuk mulai masuk, menjangkau ke area Lord. Tapi nampaknya DRS tumbang dan Lord berhasil di take over dengan dia. Red Ribbon changing on point coming from Lord. Dan kita melihat bagaimana Jang coba untuk mulai berfokus untuk mengarah ke area target operasi. Tapi Firza terlalu sustain sehingga tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh Geekfam Junior. Itu udah mode heavy spin loh, yang harusnya dia lumayan safety kan, tapi tabrakan Thunderclap dari Super Dance ini damage-nya juga udah sakit banget. Heptasis, si Halberd, 2 item offense, 2 item damage. Ya mungkin kalau untuk nabrak one-one masih nggak bisa seinstan itu ya, karena ada fight back dari Crossbow of Tank. Tapi kalau Kakai bisa, dan dengan Lord yang bisa dikawal, ini bisa menjadi awal dari kebangkitan Liquid Academy. Setelah itu Geekfam, mereka juga nggak punya high ground defense yang terlalu kuat, mengandalkan Kimi doang nih. Tapi hati-hati ya, kalau ngomongin momentum, Ruby dengan flickernya itu bisa menjadi momentum comeback dari Geekfam Junior. Oke, kita akan melihat di bawah bakal di slow push aja. Dan mid lane outer kayaknya nggak banyak hal yang selain merelakan ya dari Geekfam Junior. Karena ini kayak terlalu krusial untuk situasi mereka. Inner turret 2 dan bahkan Holy Defense di area top lane yang tertinggal ini udah cukup banget. Sehingga tim Liquid Academy seperti biasa mereka kembali disiplin dan lot pertama emang nggak yang tergesa-gesa atau terburu-buru buat di follow up juga sih dari 3 game ya yang terlihat dari tim Liquid Academy ID. Ya. Lagi-lagi ya, Liquid seperti biasa. Tim disiplin banget, bahkan disiplinnya. Kadang saking disiplinnya sampai kagak terasa pressure-nya mereka. Itu yang jadi minus juga sebenarnya. Ada plusnya, ada minusnya. Plusnya adalah mereka aman, mereka safety. Minusnya musuh jadi punya power nih untuk ngebalikin keadaan. Musuh jadi punya vision untuk ngebuka zona karena tidak terlalu agresif. Cuma ya late game dari Geekfam yang perlu banget diwaspadai menurut gua ada di Junks. One ini bisa meratakan semuanya nih selama Masianya ini bisa ditabrak dan Masianya tumbang deh. Nggak ada Masia intinya one akan enak. Jadi gimana caranya teman-teman dari Geekfam ini bisa melindungi Junks dari terkaman Masya. Sisanya biarkanlah Junks yang bekerja. Itu skin grade terbaik ya, yang lumayan PR. Dan ngomong-ngomong Super Gens, di sana dia yang diutus buat mainin landing jauhnya. Dan ini lumayan nguntungin teman-teman dari tim Liquid juga karena Lordnya kebetulan ada di area bottom lane. Dan kalau kita ngeliat ke area item tadi udah ada Penet juga ya, Malefic Roar yang ngebuat situasinya bakal mencekam juga buat one nih dengan adanya item tersebut. Dan Winter, at least buat defense dari Lun. Oke. Temponya akan berubah ketika mungkin Lord muncul. Tapi kalau balik lagi nih, shortcutnya salah, semuanya nempel, kayaknya gue pegang Geekfam sih yang bisa pegang game ini. Bahkan satu misplay dengan kondisi 3 atau 4 yang tumbang, dampaknya bisa sampai end game. Tapi Konsil, mereka bakal coba untuk langsung nih ya. Udah ada Winter yang menyelamatkan nyawa dari Lun dan bahkan menjadi satu buah batusan dengan Brian tumbang. Gerard hilang, 2 player, 3 pemain tersisa dan nampaknya kali ini Junks tidak bisa bertahan lama sehingga 3 player hilang untuk tidak ada pertukaran. Wah, ini Winternya Lun gila sih tadi, timingnya tepat banget. Ini ngebuat semua teman-teman dari Liquid bisa hadir untuk membantu Lun, dan 3 member yang hilang menjadi masalah serius Geekfam Junior. Mereka ketinggalan dari Lord yang didapatkan secara free. Bukan hanya Lord, bahkan dia atasnya pun kedorong dengan sangat rapi. Ini chipnya. Bahkan gue bisa bilang tahu momennya. Dia nggak bisa buka duluan, ya udah biarkanlah dari Geekfam yang nabrak. Apalagi dari game sebelumnya kita tahu Geekfam mereka terburu-buru nih, selalu menabrak ketika visionnya lagi unggul. Mereka lupa chip dan mereka lupa target, depannya pun dimakan. Sehingga sekarang momentumnya ada di tim Liquid Academy. Kalau memang mereka bisa nabrak 1 atau 2 best start, bahkan 3 best start, game ini, match ini udah punya Liquid di depan mata. Ini benar-benar kondisi yang lumayan rumit ya. Seperti makan buah si malakama dari Geekfam Junior yang ternyata gerakan mereka membuat dirinya ketika dan terhimpit di area top lane kembali di slow push. Dan slow push tersebut membuahkan hasil di mana base turretnya hancur. Tim Liquid Academy ID masih perlahan cari celah dulu di mana tempat yang pas, posisi yang pas untuk bisa nge-reach out team fight. Dan nampaknya dengan adanya permainan disiplin kayak gini udah cukup membuat mereka untung ya, karena Lord impact-nya 2 base turret hilang dari Geekfam Junior.
Tapi kalau jujur ya dari goldnya ya, dikit juga ya swingnya ya. Maksud gue pikir dapat Lord terus kayak mereka tadi menang point kill dari 3.000 gold bakal naik lebih jauh gitu kan. Ternyata enggak nih. Goldnya tetap di 3.000. Oke, cuma ya tetap sih kalau ngomongin team fight garis besarnya akan tetap dimenangkan oleh tim Liquid Academy selama shortcutnya nggak aneh-aneh ya. Kalau shortcutnya salah aja nih, terus tiba-tiba karinya masuk shortcut, itu tamat sih. Langsung bener-bener dead cat. Oh ya jangan lupa untuk Lunox yang sekarang, ketika dia lompat pakai order pakai Darkening ya, dia masih bisa pencet Starlight Pulse. Dia nge-spam Chaos Assault pun pas lagi lompat Starlight Pulse-nya tuh nggak cooldown. Jadi bener-bener bisa double lah, bisa dibilang double, atau bisa bener-bener langsung berubah dari yang tadinya Darkening ke mode Order Brilliance. Sekali Guardian Hmm. Helmet udah jadi juga. Guardian Helmet untuk Akai lebih enak untuk nahan badan di depan. Tapi ini hero-hero late game-nya Liquid nggak main-main juga nih. Lunox, kita tahu penetnya Lunox. Kari, kita tahu hero architect. Ya pokoknya ini akan dipegang sama tukang setupnya nih. Dari Geek Fam mungkin mereka punya Chelsea Garage. Dari Liquid mereka punya Lun, mereka punya Virsa. Nah, itu dia. Ini yang membuat gak boleh sampai ada kesalahan ya sedikit pun, baik dari tim Liquid yang lagi megang kondisi dengan gold yang tipis memang, dan begitu pun juga dari Geek Fam Junior, karena ini potensi dan peluang mereka buat balikin keadaan masih sangat ada, dan ini masih coba untuk cari celah dulu ya di mana keberadaan setup tim Liquid. 9 detik menuju ke area Lord. Di area top lane belum ada yang kawal karena wave minion sebenarnya kayak rapih banget dari Geek Fam Junior. Mereka mau coba untuk manjangin, tapi kayaknya susah juga buat Geek Fam manjangin di area bottom. Ini dia, Lordnya bakal dikomit sepertinya dan oke di kontes sempet kah? Oke, kayaknya nggak sempat ya. Lordnya tidak terjangkau, Gerrard pun milih buat putar balik. Dan for free ya, Lord diamankan oleh tim Liquid Academy ID. Wah ini mungkin lagi-lagi ya informasi yang didapatkan oleh Geek Fam adalah di bawah muncul tadi Super Gens-nya muncul. Makanya mereka coba untuk gerakan langsung ke arah Lord. Cuma ya apalah daya karena Lordnya juga cepat banget. Mereka punya Lunox dan Kari, ini dua hero yang bisa nge-meltdown Lord secepat-cepatnya. Bahkan ini Lordnya jadi rasa minion nih. Blade of Despair udah jadi. Super Gens dia bisa tabrak ke bagian belakang seperti yang tadi kita udah lihat. Wind of Nature dari Junks ini timingnya harus perfect. Kalau sampai timingnya nggak pas, thunderclapnya masuk dan first hitnya masuk, gua rasa One udah sekarat banget atau jangan-jangan bisa tumbang. So kali ini Lord masuk lewat mid lane. Oke, free line and push berjalan kembali sesuai skenario yang dipersiapkan oleh tim Liquid Academy ID. Lun coba untuk mencari posisi yang mau friend connect ke area Firza di sana, tapi nampaknya lihat Super Gens fokus mengunci ke area Brain dan teman-teman dari Geek Fam Junior, tapi nampaknya Junks masih di posisi yang aman. Healing spree diamankan begitu saja oleh seorang Joel, ditukar dengan dia Firza yang hilang. Lun maju lagi ke area depan, memberikan celah bagi Joel yang masih belum bisa coba untuk reach out dan mencari ke area depan sana, namun healing spree juga diamankan oleh Step Sanji, namun Bracer expose tim Liquid Academy ID mengamuk di area tengah-tengah dan akhirnya kemenangan mutlak 3-1 diamankan oleh tim Liquid Academy ID.